Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilia Anggraini dari kelas C9. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu Women Center Care pada Ibu Hamil. Di dalam kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu Ibu Rina Asyani, Ibu Yulianti, Ibu Siti Syafaah, Ibu Siti Amin, dan Ibu Risa Cintaka, dan saya Dilia Anggraini. Kemudian di sini ada latar belakang dari Women Center Care pada ibu hamil, yaitu target RPJMN 2024 untuk angka kematian ibu yaitu 183 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk target RPJMN 2024 kematian bayi yaitu sekitar 16 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian bayi di Indonesia yaitu masih tinggi 24 per 100.000 kelahiran hidup. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian ibu dan bayi masih tinggi di Indonesia antara lain yaitu gangguan hipertensi 34%, perdarahan obstetrik 27%, komplikasi non-obstetrik 16%, komplikasi obstetrik lainnya 12%, infeksi pada kehamilan 6%, kemudian faktor-faktor lainnya yaitu 5%. 83% kematian ibu dan bayi dapat dicegah dengan usaha kebidanan, termasuk keluarga berencana. Kemudian apa itu Women Center Care pada ibu hamil? Kemudian di sini ada kehamilan. Menurut Widjo Sastro, kehamilan merupakan suatu proses yang terjadi antara perpaduan sel sperma dan ovum sehingga terjadi konsepsi sampai lahir janin. Namanya hamil normal adalah 280 hari atau 40 minggu dihitung dari haid pertama, haid terakhir atau HPHT. Kemudian menurut BKKBN, kehamilan adalah proses yang diawali dengan keluarnya sel telur matang pada saluran telur yang kemudian bertemu dengan sperma, lalu keduanya menyatu membentuk sel yang akan tumbuh. Kemudian tanda-tanda kehamilan. Tanda-tanda kehamilan ada dua, yaitu tanda-tanda kehamilan yang tidak pasti atau probable sign, dan kemudian ada tanda pasti kehamilan. Untuk tanda kehamilan yang tidak pasti yaitu tanda-tandanya ada amenorrea, kemudian ada mual dan muntah, mastodynia, quickening, konstipasi, perubahan berat badan, perubahan temperatur atau suhu, perubahan bentuk payudara, pembesaran perut, kontraksi uterus, dan balotemen. Dan untuk tanda pasti kehamilan yaitu denyut jantung janinnya sudah mulai terdengar atau ada, kemudian palpasi uterusnya terlihat dan teraba gerakan janin, kemudian teraba bagian-bagian janin, kemudian rongsonografi sehingga dapat terlihat gambaran-gambaran tulang janin, dan USG atau ultrasonografi. Kemudian ada tes laboratorium yang menyatakan tes HCG positif dalam urin atau tes PEP. Kemudian di sini ada klasifikasi masa kehamilan. Menurut Prawiro Harjo, kehamilan dibagi dalam 3 trimester, yaitu trimester ke-1, trimester ke-2, dan trimester ke-3. Pada trimester ke-1 yaitu dimulai dari konsepsi sampai dengan kehamilan 12 minggu atau umur kehamilan 0 sampai 12 minggu. Kemudian di trimester ke-2 dimulai dari bulan ke-4 sampai dengan 6 bulan atau umur kehamilan 13 minggu sampai 27 minggu. Kemudian di trimester 3 dari bulan ke-7 sampai bulan ke-9 atau 28 minggu sampai 40 minggu. Kemudian definisi asuhan yang berpusat pada perempuan woman atau woman center care, yaitu suatu filosofi dasar dan pendekatan praktis yang secara dasar atau sadar dipilih dalam pengelolaan asuhan pada perempuan usia reproduksi. Hubungan yang kolaboratif antara perempuan dan bidan dibangun melalui interaksi yang baik dan saling terbuka, mengakui keahlian dan saling menghormati kekuatan atau kelebihan masing-masing, dan memiliki fokus yang seimbang antara pengalaman perempuan dan juga kesehatan atau kesejahteraan dari para ibu dan bayinya. Dan prinsip asuhan yang berpusat pada perempuan atau woman center care yaitu ada 3, yaitu pilihan, akses, dan kualitas. Visi misi Women Center Care ini sendiri ada 4, yaitu 1.
bidan memberi usaha pada wanita yang membutuhkan asuhan kebidanan. Yang kedua, bidan mempunyai otonomi sebagai pemberi asuhan yang menghargai kerjasama tim dan memberikan asuhan untuk seluruh kebutuhan wanita dan keluarga. Yang ketiga, bidan memegang kunci dalam menentukan asuhan di masa mendatang, termasuk pelayanan kesehatan utama pada komunitas untuk seluruh wanita dan keluarga. Kemudian yang keempat, bidan bekerja sama dengan wanita dalam memberikan asuhan sesuai dengan harapan kita. Kemudian untuk bentuk woman center care. Salah satu bentuk woman center care adalah safe motherhood. Safe motherhood adalah kemampuan wanita untuk dapat hamil dan melahirkan secara aman dan sehat. Awal dari program Safe Motherhood adalah sebuah usaha menyeluruh yang bertujuan untuk mengurangi angka kematian dan kesakitan pada wanita dan bayi khususnya di negara berkembang. Program ini dimulai tahun 1987. Indonesia termasuk negara berkembang dan memiliki permasalahan besar berkaitan dengan kematian maternal. Menurut laporan WHO dan Bank Dunia pada tahun 1997, wanita Indonesia memiliki risiko tinggi pada kematian maternal, yaitu 450 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian bagaimana penerapan woman center care pada ibu, yaitu 1. Dengan melakukan intervensi minimal, 2. Memberikan asuhan yang komprehensif atau menyeluruh dari masa kehamilan sampai ibu melahirkan. Kemudian memberikan asuhan yang sesuai kebutuhan, melakukan segala tindakan yang sesuai dengan standar, wewenang, otonomi, dan kompetensi. Kemudian memberikan informed consent, memberikan asuhan yang aman, nyaman, logis, dan berkualitas. Kemudian mereka menerapkan asuhan sayang ibu. Dan sasaran pelayanan kebidanan, yaitu ada 4, yaitu upaya promotif, upaya preventif, upaya kuratif, dan upaya rehabilitatif. Dan pada upaya promotif, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran individu, keluarga, dan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, meningkatkan promosi keluarga yang memiliki akses terhadap sanitasi dan air bersih, kemudian melakukan upaya penyuluhan kesehatan baik dengan menggunakan media ataupun langsung pada masyarakat. Yang kedua, ada upaya preventif, yaitu dengan cara meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan atau terlatih, melakukan kunjungan antenatal secara rutin, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, meningkatkan cakupan imunisasi dasar, meningkatkan pertolongan persalinan yang aman dan bersih, meningkatkan pemberian ASI eksklusif, dan sebagainya. Kemudian upaya kuratif, dengan cara meningkatkan sistem rujukan dan kolaborasi yang berkesinambungan, melakukan perawatan dan pengobatan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab, dan upaya rehabilitatif, yaitu dengan pasien pasca operasi atau gangguan reproduksi atau kanker rahim, kista, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.